Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, saya percaya saudara sudah siap di depan laptop saudara atau juga handphone saudara untuk mengikuti ibadah online hari ini. Saya menyapa saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di mungkin sedang di kamar saudara. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun juga selamat malam buat saudara semua. Saya percaya kita semua bergairah, semangat, penuh sukacita meskipun masih beribadah secara online. Saya percaya Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan buat kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah secara online, mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada keluargamu, keluarga saudara mengikuti ibadah bersama-sama dengan saudara secara online, atau teman-teman saudara, kasih salam, katakan shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Biar kita mengalami Tuhan. Waktu kita berdoa menyembah, kita mengalami Dia secara pribadi. Kita ketemu dengan Dia secara pribadi. Tuhan, pimpinlah ibadah kami hari ini secara online, media yang kami pakai, ruangan di mana kami berdoa, berkumpul, menyembah Tuhan. Memberkati semua. Hati kami siapkan untuk menyembah Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata. Kami mau banyak bersyukur, sebab Yesus baik buat kami. Yesus sungguh baik. Kami mau memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu. Kami mau bersyukur apapun keadaan yang sedang kami alami. Kami mau terus mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ora lama ya lalabor, ya lama ya lalabasi. Ini ya lalamor, alaba ya lalama ya lalama, shalala ya lalaba.
sukacita dari Tuhan itu kekuatan buat kami. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh berdiri supaya kita dapat lebih leluasa memuji Tuhan, sebab Dia begitu baik. Dia sumber sukacita kita. Katakan amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Nyanyikan sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Boleh katakan kiri kanan saudara atau arahkan tangan saudara ke screen atau ke layar saudara. Katakan, Anda dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Sama-sama. Ya.
kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh yeah. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Oh, saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan yeay, haleluya. Shalom saudara, hari ini kita akan membahas topik apakah Tuhan ingin supaya kita menjadi kaya? Apabila pertanyaan ini disampaikan kepada setiap orang, jawabannya sangat bisa bervariasi. Namun sebagai insan Pentakosta, hendaknya kita tidak terburu-buru menjawab pertanyaan di atas. Kita perlu melihat dan meneliti secara cermat apa yang Alkitab nyatakan mengenai kekayaan dan menjadi kaya. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dari ayat di atas, secara prinsip Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Bahkan Dia sendiri yang memberikan kekuatan dan berkat untuk memperoleh kekayaan. Kita akan melihat beberapa contoh sikap dan pandangan dalam Alkitab mengenai kekayaan. Yang pertama, Salomo.
seorang raja Israel yang terkaya pada zamannya, menyampaikan di dalam Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Juga di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 ia menyampaikan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang kedua, kita melihat Rasul Paulus. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus menuliskan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang ketiga, bagaimana dengan Yesus sendiri? Di dalam Matius 16 ayat 26, Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, yang dapat diartikan memperoleh seluruh kekayaan di dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Melihat contoh-contoh di atas, sekali lagi Tuhan tidak anti dengan kekayaan atau menjadikan kaya, namun kita diminta berhati-hati terhadap hal ini. Lalu, sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak mengidentifikasikan diri berdasarkan kekayaan. Artinya, kekayaan tidak boleh menentukan dan mengubah status, nilai, dan harga diri kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak-Nya yang telah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan sebagai orang-orang yang sangat dikasihinya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, tidak ada perubahan dari pihak Tuhan dalam menghargai dan mengasihi kita. Kemiskinan tidak akan menguranginya dan kekayaan tidak akan menambahinya. Yang kedua, tidak mencari kenikmatan dari kekayaan. Artinya, kekayaan boleh dinikmati, tetapi jangan menjadi sumber kenikmatan yang melebihi kenikmatan persekutuan kita dengan Tuhan. Kekayaan harus disyukuri sebagai anugerah kepercayaan dari Tuhan dan harus dipergunakan bagi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, tidak menaruh kekuatan pada kekayaan. Artinya, kekayaan yang diperoleh dengan anugerah Tuhan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memegahkan diri, untuk menguasai atau mengatur segala sesuatu sekehendak hati sendiri. Yang keempat, tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup. Artinya, uang dan kekayaan tidak boleh menjadi hal yang dikejar dan ingin dicapai selama hidup ini. Tidak boleh menjadi yang paling diutamakan dan diagungkan dalam hidup ini. Tidak boleh membuat kita terikat dan menjadi hambanya. Tetapi uang dan kekayaan hanyalah anugerah dan alat Tuhan yang harus dipergunakan bagi kemuliaan-Nya. Jadi terhadap pertanyaan apakah Tuhan ingin supaya kita menjadi kaya? Jawabannya ialah ya. Namun bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk rencananya, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus untuk keselamatan seluruh umat manusia. Amin. Kita satukan hati kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus kami beribadah secara online. Namun walaupun online kami percaya hadirat-Mu tetap ada bagi setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami berdoa mengangkat suara kami di hadapan-Mu, berdoa bagi setiap gereja-gereja-Mu, umat-umat-Mu dimanapun berada. Kami lepaskan berkat yang daripada-Mu, diberkati setiap gereja-gereja, umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang lemah dikuatkan, bahkan mereka yang berbeban berat, ya Tuhan, Kau berikan penghiburan, Bapa yang baik, yang putus pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih, diberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa di mana kami berada ya Tuhan, buat bangsa Malaysia. Shalom bagimu Malaysia, shalom bagimu Malaysia, diberkati Malaysia dalam nama ya Tuhan Yesus, diberkati 14 negeri, bahkan ya Tuhan kepemimpinan bangsa ini ya Tuhan, Perdana Menterinya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus, setiap rakyatnya, kaum suku bahasa yang ada di bangsa ini Tuhan berkati, kemuliaan Allah nyata di bangsa ini, keselamatan Allah ada bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih bahkan bagi negeri kami Indonesia. Kami berdoa berkati Indonesia Tuhan Yesus, 34 provinsi berkati Bapak. Kami percaya ya Tuhan Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Diberkati Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo ya Tuhan, beserta wakilnya, bahkan setiap staf jajaran menteri. Oh Tuhan, biarlah hikmat-Mu yang ada bagi setiap pemimpin negeri kami untuk memimpin dengan bijaksana, adil ya Tuhan, bagi setiap rakyat-rakyatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih bahkan buat Singapura Tuhan berkati, bahkan bagi setiap bangsa-bangsa tangan Tuhan, oh telinga Tuhan tersedia bagi setiap bangsa-bangsa kami. Yakin dan percaya Tuhan Yesus, setiap bangsa akan datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, bertekuk lutut mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu ya Tuhan, terus menerus kami berdoa bagi bangsa-bangsa. Oh buat pandemik ya Tuhan yang hari-hari ini terjadi Bapak, masih ada beberapa bangsa yang telah pulih new normal Bapak, namun ada beberapa bangsa negara yang belum ya Tuhan mengalami new normal. Kami tetap berdoa, kami telah berseru kepadamu ya Tuhan, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Buat perekonomian hari-hari ini resesi Bapak, oh Tuhan Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu Bapak. Bahkan kami berdoa buat setiap pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas kami. Kami berdoa buat Pastor Niko Notono Harjo, kami berdoa buat Pastor Johanandoyo, kami berdoa buat Pastor Irwan Wijaya, bahkan kami berdoa buat Pastor Winson Simamora Tuhan, setiap staf mission pastornya Kau tempatkan oh di KL Tuhan Yesus, bahkan sampai ke Johor. Tuhan, biarlah hikmat marifat-Mu yang ada bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan, kami berdoa, walaupun banyak daripada hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami tidak bisa mengembalakan, memimpin ya Tuhan secara langsung Bapak yang bertatap muka dengan setiap jemaat. Namun biarlah hari-hari ini setiap pemimpin-pemimpin rohani kami dipenuhi hikmat yang daripada Tuhan untuk tetap melaksanakan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus, melalui media yang Kau sediakan, media online. Untuk itu ya Tuhan, hari-hari ini terobosan terjadi, baik bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani maupun setiap umat-umat Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Bahkan kami berdoa buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan sebentar lagi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, biarlah firman menjadi kekuatan rema bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, mulutnya dipenuhi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman yang ditabur oleh mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan akan berbuah bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus,
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa saudara dari tempat ini, kiranya tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Izinkan saya saat ini untuk membagikan firman Tuhan, dan saya memberi tema panggilan untuk berubah. Karena hari-hari ini kita sedang berada di dalam dimensi perubahan itu. Mari kita membaca apa kata firman Tuhan supaya setiap kita mengerti ya mengapa kita harus berubah, apa yang harus diubahkan dalam diri kita, dan bagaimana untuk kita mengalami perubahan itu. Dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, perubahan yang kita harapkan pastinya adalah suatu perubahan yang membawa kita ke arah yang lebih baik pastinya dari yang sekarang. Ya, kita mengharapkan perubahan yang baik itu terjadi atas keluarga kita, ya, perubahan dalam pekerjaan kita, dalam usaha bisnis kita, dalam lingkungan kita, ya, di dalam kota dan bangsa, bahkan di dalam peribadahan kita dan juga pelayanan. Ya, kita rindu ada satu perubahan yang lebih baik terjadi. Ya, oleh karena itu kita perlu juga menyadari bahwa Allah sendiri pun rindu ya untuk setiap kita mengalami perubahan itu. Dan perubahan yang Allah rindukan adalah perubahan yang sejati, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Boleh katakan amin. Ya, perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mengapa kita harus berubah? Amin. Mengapa kita harus berubah? Mari kita buka 2 Korintus 5 di ayat 16 sampai di ayat 17. Demikian firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya kita semua harus menyadari sesuatu yang baru ada hari-hari ini. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi kembali kepada sesuatu yang baru. Mau tidak mau, kita harus mengalami perubahan itu. Ya, sekali lagi mengapa kita harus berubah? Karena Allah sendiri mau untuk kita berubah. Allah sendiri rindu untuk kita berubah. Kalau selama ini, ya selama kita belum mengalami hidup baru di dalam Kristus, kita menilai Kristus dengan keterbatasan kita. Kita menilai segala sesuatu dengan ukuran-ukuran manusiawi kita.
Tetapi saya percaya kalau kita sudah ada di dalam Kristus, itu berubah karena Kristus yang berdaulat dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi menilai Kristus menurut nilai atau ukuran manusia kita. Amin. Karena Allah sendiri rindu untuk kita berubah. Mengapa kita harus berubah, saudara? Ya, karena yang lama sudah berlalu. Ya, karena yang lama sudah tidak lagi, tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Amin. Ya, cara-cara perkumpulan kita, cara-cara kita bekerja, cara kita berbisnis, sekolah, berbelanja dan sebagainya. Di masa pandemik ini itu sepertinya memaksa kita untuk harus berubah, dan itu memang sungguh-sungguh terjadi. Sehingga cara yang lama tidak bisa berlaku lagi untuk sekarang ini. Kita melihat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari-hari ini sangat berubah, tidak lagi memakai cara yang lama. Sekali lagi, mengapa kita harus berubah? Karena yang lama itu sudah tidak sesuai untuk kita terapkan sekarang ini. Amin. Makanya ibadah sudah banyak kita tidak menggunakan media online. Sekolah-sekolah sudah online. Belanja online, bisnis online. Karena keadaan yang sedang terjadi. Mengapa kita harus berubah? Karena memang zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kita juga melihat sekarang ini, perubahan itu sungguh yang membuat kita itu memang tidak nyaman, saudara. Karena zaman sudah berubah. Jadi gereja, anak-anak Tuhan juga harus mengejar dan juga harus mengetahui dan juga harus siap untuk sebuah perubahan itu. Sekali lagi, ibadah sudah dilakukan secara online. Pertemuan-pertemuan kita lakukan sudah secara online. Dan pertemuan yang kita lakukan tidak lagi sebebas yang dulu. Sudah dibatasi jumlahnya, ibadah sudah dibatasi jumlahnya dan sebagainya. Pelayanan-pelayanan kita lakukan sudah semuanya menggunakan media online. Oleh karena itu, saudara, kita harus siap dan bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Amin. Mengapa kita harus berubah? Agar kita terhindar dari bahaya itu sendiri. Amin. Kalau pemerintahan memberikan satu perintah, mengikuti aturan-aturan yang harus kita lakukan hari-hari ini, supaya kita terhindar dari bahaya itu. Bagaimana cara untuk memutuskan mata rantai COVID? Dilakukan dengan cara mendisiplinkan, dengan cara tidak boleh berkumpul di keramaian. Ada banyak usaha untuk dilakukan supaya kita terhindar dari bahaya itu. Itulah mengapa kita harus berubah. Amin. Selanjutnya, apa yang harus diubah? Tadi kan mengapa kita harus berubah? Sekarang, apa yang harus diubahkan dalam diri kita? Saya membagikan apa yang harus diubahkan dalam diri kita. Yang pertama adalah pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran mencakup sikap kita. Dan sikap kita mempengaruhi tindakan kita. Amin. Roma 1 ayat 28 sampai 31 menjelaskan keadaan orang-orang yang dibentuk oleh pikiran dunia atau cara dunia maupun konsep dunia. Artinya, orang cenderung merasa bebas melakukan apa yang dirasa benar. Dan ini sangat berbahaya. Karena kita akan bisa tidak setuju
dengan nasihat firman Tuhan, dengan nasihat Alkitab. Bahkan kita bisa memprotes apa yang tidak kita sukai. Kita komplain. Ya. Makanya peraturan-peraturan yang sekarang ini banyak sekali orang protes. Ya. Karena kita harus berubah dengan peraturan itu. Kita sudah terbentuk dengan cara-cara yang lama. Oleh karena itu, ini harus diubahkan dalam diri kita, pikiran kita. Yang kedua, apa yang harus diubahkan dalam diri kita? Ya, kemalasan. Katakan kemalasan. Ya, malas untuk melakukan, malas untuk menghidupi kebenaran itu. Yakobus 1 ayat 23 dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya mau katakan, jangan malas. Jangan malas untuk berbuat baik. Jangan malas untuk menolong orang hari-hari ini di masa kesukaran. Jangan malas untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jangan malas untuk mengasihi. Itu adalah salah satu bukti kita yang melakukan firman Tuhan. Seperti Yakobus 1 tadi ayat 23. Jangan hanya mendengar, oh dia kesulitan. Ya, oh dia kesusahan. Jangan kita malas untuk berbuat baik, untuk menolong. Amin. Yang kedua, jangan malas untuk belajar sesuatu yang baru. Katakan amin. Ya. Jangan malas untuk belajar sesuatu yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Yesus, mungkin bagi banyak orang belajar sesuatu yang baru itu mudah bagi mereka. Tapi jujur saya mau katakan, saya belajar sesuatu yang baru tidak mudah. Belajar sesuatu yang baru tidak mudah bagi saya. Tapi waktu saya mau belajar, waktu saya mau dibimbing, saya pun mudah untuk menggunakannya. Bahkan sangat membantu. Karena itu, mari jemaat Tuhan yang kami layani, dimanapun berada, bahkan setiap kita hamba-hamba Tuhan, jangan malas untuk belajar sesuatu yang baru. Amin. Karena itu sangat membantu kita. Karena itu saya katakan tadi, saya untuk belajar sesuatu yang baru tidak mudah bagi saya. Tapi saya mau belajar. Pada akhirnya saya bisa. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan pun pasti bisa. Katakan amin. Dan yang selanjutnya, jangan malas bekerja. Ayo, harus gigih. Bekerja itu sama juga untuk hal menabur. Jangan malas untuk menabur, jangan malas untuk bekerja. Ayo, ini harus berubah dalam diri kita. Kita harus tunjukkan anak-anak Tuhan itu rajin. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin mengikuti ibadah-ibadah kul. Ya, rajin bekerja melakukan yang seharusnya kita lakukan. Karena itu, jangan malas untuk bekerja. Saudara ingin mengalami berkat yang baik, rajinlah bekerja. Amin. Wow, luar biasa. Supaya apa? Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau begitu,
bagaimana kita mengalami perubahan itu. Kalau tadi garis besar yang saya sampaikan, mengapa kita harus berubah? Apa yang harus diubahkan? Dan saat ini, bagaimana untuk kita mengalami perubahan itu? Ada 3 poin yang saya mau bagikan bagi setiap kita saat ini. Yang pertama, bagaimana untuk kita mengalami perubahan itu? Yang pertama, bergaullah dengan firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan itu. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita membaca ayat ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang kita kerjakan berhasil. Katakan amin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perubahan itu? Dan kita mengalami kebaikan dari perubahan itu. Yang pertama, bergaullah dengan firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan itu. Artinya waktu kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, ya, kita sesungguhnya tidak lagi bergaul ya dengan nasihat orang fasik, ya, yang justru bisa membuat kita lemah, membuat kita bimbang, ya, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, sehingga kita tidak lagi melakukan cara-cara dunia di dalam pekerjaan kita untuk menghasilkan usaha ataupun berkat bagi kita. Dan jangan duduk di kumpulan pencemooh. Wow, sendiri apa, menghina, merendahkan, mengejek. Ayo, waktu kita merenungkan firman Tuhan, perkara-perkara duniawi ini tidak akan ada dalam hidup kita. Dan sesungguhnya kita berubah dari konsep dunia. Karena kita tidak mau mengikuti nasihat orang fasik. Berdiri di jalan orang yang berdosa. Ya, berusaha untuk melakukan apa saja supaya dia merasa maju ke depan. Dia mulai meremehkan segala sesuatu, dia menghalalkan segala sesuatu untuk hal itu. Bahkan dalam kumpulan pencemooh, tidak suka bergosip, tidak suka memfitnah. Ini perenungan firman Tuhan. Sesungguhnya itu sama, kita itu sedang menaruhkan ya firman itu di dalam batin kita. Merenungkan firman itu sama halnya kita sedang menuliskan firman Tuhan itu dalam hati kita. Seperti kita Yeremia 31 ayat 33 bagian B katakan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua, taat melakukannya. Mari saudara, tadi dikatakan kita jangan hanya sekedar mendengar, dapat informasi. Kita harus taat melakukan sesuai kebenaran. Mengapa saudara? Ya, 1 Petrus 1 ayat 14-15 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus
yang telah memanggil kamu. Mari kita taat melakukan kebenaran Tuhan. Itu akan membuat kita berubah. Bagaimana sikap kita, bagaimana sifat kita, bagaimana prinsip kita menjalani hidup yang sukar ini, saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita dalam waktu kebodohan kita, saudara. Ini poin yang kedua. Bagaimana kita harus mengalami perubahan itu. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mengapa? Saudara, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang tahu apa yang perlu diubah dalam diri kita. Karena Tuhan yang tahu apa yang perlu diubah dari kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 23 ayat sampai 24 katakan, selidiki aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bagaimana kita untuk mengalami perubahan itu? Percayakan ya diri kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang perlu diubahkan dalam diri kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari supaya kita mengalami perubahan itu tadi, percayakan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang harus berubah dalam diri kita. Mari katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna adalah kalau kita berubah dalam pola pikir yang duniawi mengenai Allah yang benar itu. Oleh karena itu, mari kita terapkan 3 poin ini. Mari bergaullah dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu sama kita bergaul dengan firman Tuhan. Dan mari merenungkannya. Yang kedua, taat melakukan kebenaran itu. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu apa yang perlu diubahkan dalam diri kita. Saya percaya untuk kita melakukan 3 poin ini, pasti siap untuk berada di new normal. Artinya, kita siap berada di dalam kenormalan yang baru. Sehingga semua kita pun akan siap mengalami berkat dimensi yang baru. Katakan amin. Ya. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bukankah ini tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru? Dan kita harus juga siap untuk mengalami kehidupan yang mengalami kenormalan yang baru atau disebut new normal. Ini luar biasa saudara. Ya, berkat yang luar biasa di tahun 2020 ini. Sehingga waktu kita siap dalam sebuah perubahan itu,
Saya percaya berkat inilah yang akan menyertai kita. Ulangan 28 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Oleh karena itu, waktu kita siap melakukannya dalam konsep perubahan, baik secara aturan-aturan yang ada hari-hari ini, bahkan di dalam perintah firman Allah, bersiaplah untuk berkat Allah diberikan bagi kita. Kita akan diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Bagi setiap mereka, bagi setiap kita, semua jemaat Allah yang kami layani, engkau akan diberkati dan mengalami janji Tuhan ini. Katakan amin. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan itu, kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan menyediakan sesuatu yang hebat, yang luar biasa di depan kita. Karena itu, Tuhan mau, mari kita lupakan yang di belakang kita, yang selalu kita banggakan, tanpa adanya perubahan yang lebih baik. Justru kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan, sehingga kita juga harus siap masuk kepada sebuah perubahan itu dan melakukan perubahan itu. Maka saudara dan saya akan memperoleh hadiah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita meresponi panggilan untuk berubah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk berdoa bagi setiap kita untuk firman Tuhan saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berkelanjutan bekerja dalam diri kami, bersama-sama aktif, sehingga kami siap mengalami perubahan itu dan melakukan perubahan itu, supaya akan nyata kemuliaan yang semakin besar terjadi dalam diri kami. Berkati keberadaan kami, berkati dimanapun hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang kami layani berada saat ini Tuhan. Kiranya kami disadarkan kembali bahwa kami sudah ada di dimensi new normal ini ya Tuhan Yesus. Sehingga kami harus meresponi panggilan perubahan itu. Bapa, berkati kami, mampukan kami, sehingga kami semua mengalami kebaikan Tuhan, mengalami berkat Allah, diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Bahkan hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Kami tahu kami hari ini harus bekerja, harus menabur. Akan tiba musim menuai akan terjadi, supaya kami tidak malas Tuhan Yesus melakukannya, dan tidak layu daunnya. Jangan boleh ada, kesukaran boleh ada, tetapi kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap disegarkan karena Tuhan. Dan apa saja yang kami lakukan berhasil. Kami bersyukur untuk janji-Mu Tuhan. Berkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari setiap kita masing-masing berdoa, minta Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kita. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Biar Engkau menguduskan pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami. Supaya lewat perjamuan kudus ini kami beroleh berkat, kesembuhan, semangat, sukacita, pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan cawan di tangan kanan saudara. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami tahu Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami beroleh pemulihan, semangat, sukacita. Kami selalu mengingat akan karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu melimpah atas kami semua. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang mengakhiri ibadah online ini, mari buka tangan saudara untuk siap terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawa pulang berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Pengumuman untuk BCM Johor. Kul berjalan di tempat masing-masing. Bagi yang belum dapat berkumpul, ibadah kulnya dapat dilaksanakan melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp. KOM 200 akan segera dimulai. Bagi jemaat atau pekerja yang telah selesai KOM 100, mari lanjutkan pembelajarannya ke KOM 200. Persembahan online BCM Johor dapat ditransfer ke akaun CIMB Bank dengan nomor akaun 704-150-1710 atas nama Merinsing bin Timor, Koordinator Ibadah BCM Larkin. Bukti transfer harap dapat di WhatsApp ke nomor 018-2732-883 atau 018-2556-887.